Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abikun. Ya Bun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen entertain, tapi ada unsur kebudayaan ya guys. Karena yang sudah hadir di studio kita udah nggak asing lagi. Beliau adalah Kanjeng Andi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanjeng? Kabar baik, Adinda Novel. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihatnya masih seger guys. Masih seger. Kalah lagi. Baru 37 tahun. Oh ya, balikan ya guys. Alhamdulillah. Belum ada pantang. Belum ada pantang ya. Duren, kambing masih belum. Masih hajar. Insya Allah. Kopi? Kopi nggak ada 20 tahun. Tapi dulu nggak, memang nggak ngopi. Kopi enggak, rokok enggak. Oh. Hampir 25 tahun malah. 20 tahun nggak ngerokok atau dari dulu nggak ngerokok? Memang pernah ngerokok Oh sebentar. pernah ya. Pernah nakal ya? Tahu benar. Sampai pipa besar. Iya benar ya. Oh tapi bukan berarti ngerokok itu nakal ya jadi ya. Bukan. Tapi ngomong-ngomong pernah bandel nggak sih Jeng? Mudanya? Oh ya bandel lah. Playboy nggak Jeng? Kalau Satu kita nggak bandel, kita bukan tumbuh sebagai laki-laki normal. Oh gitu. Jadi kalau Yang nggak bandel kan kebanyakan melambai-lambai. Oh, Iya. dia lebih lembut ya Jeng ya. Kalau itu lebih lembut ya. Nakal itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Iya? Karena lingkungan. Karena lingkungan. Nah, jadi yang mana nih? Tapi kalau nggak bandel kayaknya nggak punya cerita. Nggak ada Jeng. cerita. Justru kalau rampok menjadi kiai itu number one. Oh ya. Tapi kalau kiai menjadi rampok, Nah itu. Itu jangan lah ya. Ya, sebab rahasia Allah yang masuk surga itu tidak masuk surga. Kita mau sholat juga kalau nggak masuk, nggak masuk. Sebaliknya, orang yang sudah berbuat dosa begitu Allah mengatakan karena itu ketentuan sana. Iya. Ya, Iya. pasti ada sejarah setiap manusia. Benar, pasti ada sejarah Iya. ya. Selalu ada sejarah itu. Ngupas nakalnya nanti. Kamu pas kalian nanti. Playboynya dulu. Oh, Iya, karena itu Jangan. tadi pernah playboy nggak sih? Jeng? Karena motong dulu. Ya. Kalau ngelihat dari sekarang aja yang umurnya sudah 37 tahun ini masih ganteng. Saya tidak merasa playboy. Oh enggak, tapi banyak yang suka. Ya, saya jujur. Misal contoh, saya mau dekat seseorang, itu memang belum pernah ada kesulitan waktu itu. Oh gitu. Berarti itu pacar. Oh iya, banyak yang baper. Jadi sahabat. Kadang-kadang dia langsung menjadi sahabat yang dekat saudara itu. Sampai dia sudah punya suami. Karena memang wanita itu menilai kenyamanan. Walaupun suami kalau dia nggak nyaman, tapi teman dia jalan sama kita nyaman, dia merasa terlindungi dan kehormatannya kita jaga. Banyak sahabat. Banyak sahabat ya. Itu bukan playboy. Iya. Kanjeng merasa banyak sahabat, yang sahabat-sahabatnya baper nggak Kanjeng? Ada. Iya. Karena gini, sampai sekarang pun juga, misalnya orang mau foto, ibu-ibu di mana-mana, Iya. saya tidak pilih model model bagus. Iya. Iya. Betul. Tangan saya spontan, maaf ya Bu, saya pengen. Iya. Ya kalau baper bukan saya. Bukan salah Kanjeng. Kita merasa menghormati dengan sesungguhnya. Iya, menghormati wanita tadi. Wanita aja yang kadang-kadang kebaperan ini. Karisma nggak ada jualannya. Iya, Risma nggak ada Itu bahasanya. jalannya. Iya. Benar. Karisma ada Dari tahun ke tahun. Iya. Kalau dia udah nempel. Iya, karena beda sih Jeng, auranya itu masih aura muda ya. Betul. Masih aura. Kan kalau di YouTube nih, karena Novel ini baru pertama kali nih ketemu ya kan. Iya. Walaupun kita masih ada Komunikasi. ya namanya Lampung ya. Zaman papa Pasti ada hubungan. Itu ngelihat di YouTube itu, waduh, ada lagu yang sangat melegenda berjudul Tanah Lado. Tanah lah. Itu ibarat Iwan Falesnya Lampung. Yes. Karena lagu Iwan Fals itu melegenda, dari generasi ke generasi itu dinyanyiin. Iya. Nah ini lagu salah satunya adalah Tanah Lado. Dimulai sejak kapan berkarir musik? Karir musik sebenarnya kalau karir yang sudah memasyarakat itu tetap dari remaja. Remaja ya? Tetapi dari SMP saya sudah mengenal musik. Jadi waktu kecil ini ayah melihat bakat di tetangga situ ada namanya Saud Purba. Itu saya sudah megang gitar masih besar. Itu band ya? Ya, Atau gitar. masih sendiri? Lihat, Oh, ya. lihat Terus kawan. itu saya bekas kotak itu
Iya. Saya ikat pakai karet Oh. sama kecil-kecil itu. Saya bentuk 4 anak. Kita nyanyi sambil itu dilihat sama ayah saya, dibeliin lah gitar awalnya. Tapi ayah nggak ada bakat, yang ada bakat Umi, ibu saya. Ya, kan biasanya klasik. Majang-majang diejak, cemburu bapak aku dipecahin. Itu sejarah benar, dipecahin. Ya, Umi masih muda main di depan rumah. Orang dulu kan. Di keraton Jam? Di kampung? Sudah di kampung. Oh, iya. Pecahin. Nah, bakat dari situ. Bakat mengalir dari ibu. Dari ibu. Dari gitar klasik gitu. Dan disukai saudara-saudara perempuan kalau Umi main. Dari situ. Nah, saya melihat itu kok bekas bungkus gitu. Kotak itu. Ikat. Sama kicik-kicik. Anak kecil. Nah, itu baru saya bikin gitar. Setelah saya SMP, saya sudah megang melodi di band Korem Gata. Sudah satu band, walaupun berat-berat pakai tokel maksudnya. Lagu Kus Plus. Anak bandnya dulu. Ya. Kecil. Satu-satunya band bocah di Lampung. Meningkat begitu SMA, ada band Bank Indonesia, ada band Delolo yang cukup populer. Pemainnya juga nasional, Iting. Pencipta lagu Tragedi Buah Apel yang menyanyikan Anita Sarawak. Itu tergabung sama saya di Steel. Oh ya. Jadi kalau band nasionalnya 2 saya pernah di situ. Band Dharma Putra Kostrat, Brigjen Open Sopiak, terus The Steel. Tapi The Steel luar biasa. Kenapa saya bilang? Pecahan dari 4 band besar. Beli Moresta, Aria, Kostrat. Saya rebur jadi The Steel. Tahun 70, 71. Aria ini musik tiup masuk ke situ semua. Kostrat, nama Kostrat tadi jajak sama anak drum. Ya. Nah, Aria dan Moresta itu awal. Jadi The Steel yang saya pimpin itu mantan musisi-musisi besar. Saya nggak pernah sekolah musik, tapi begitu ditanya sama kepala Krakatau, siapa menjadi ketua? Saya diam aja. Ya katanya tadinya nggak bawa mereka kan. Masalahnya menyala. Tapi mereka melihat gerak saya menyatukan itu. Dan saya bisa ngisi acara TV setiap bulan. Komunis saya. Mereka malu memperkenalkan menunjuk saya. Udah kan jangan. Itu awalnya saya jadi koordinator Steel. Bukan karena sekolah musik. Oh, jadi bakatnya hanya nggak ikut sekolah? Alam ya? saya. Nah, setelah saya jadi penyanyi, saya dalami dengan Pranajaya. Selesai Pranajaya, saya masuk satu guru sama Etikus Sendang, sama apa namanya, Preti Sister, sama Denok Wahyudi, sama yang guru vokal yang sekarang perempuan. Nah itu sama si Manung Khalid. Manung Khalid itu guru besar di Jakarta untuk dipakai di istana. Nah saya berguru di situ setelah saya jadi penyanyi, menyempurnakannya. Kalau awal jadi penyanyi alam betul. Alam benar ya. Dimulai dengan pop singer 69 Unila juara pertama. Modalnya cuma itu dibawa ke Jakarta. Modal mana? Modal mana? Modal nekat. Harus ada Lampung itu Ekam lah. Jawa Ekam. Ada itu. Ini kan kalau cerita tuh Kanjeng udah menasional lah ya, sudah menasional, bukan hanya tingkatan provinsi Lampung saja. Tapi Kanjeng ini lebih identik dengan budayanya, dengan lagu-lagu Lampungnya, ya kan? Kalau nggak salah nih, YouTube lagi nih, di YouTube itu mungkin ada 14-an atau lebih itu khusus lagu-lagu Lampung. Kenapa ambil itu, Jeng? Apa rasa budaya Kanjeng ke daerahnya? Pertama memang dimulai dengan lingkungan kecil. Ayo saya tuh nyari tapoy. Waktu itu cuma satu lagu itu dibawakan oleh Pancanada. Karena ada orang titipin lagu Lampung. Hanya satu lagu Lampung pada saat saya kecil. Tepuy. Itu pertama yang ada di kaset. Yang ada di kaset. Nah setelah itu kita terpancing. Mulai bikin anak topa itu. Lagu-lagu tapi lagu-lagu nonim, lagu-lagu lama yang dari Megala dulu. Banyak kan lagu Megala. Nggak ada bahasa lain. Ya kalau Abung waktu itu bagusnya untuk ringgit, untuk pacur. Kalau dia nyanyi nggak bisa.
Kalau pesisir bagus, kalau sama menggalak. Kalau kita jaga dong nih kau, makanya kan jaga dong nih kau. Karena memang ada alunan ayunan. Ada minelnya. Tekanannya tidak rasa. Iya. Nyo. Jadi kenapa saya dari Abu saya nyanyi ke lagu Menggalat? Karena lagu Menggalat itu yang terima Abu. Cuma dialeknya dan enak didengar orang musik. Tapi kalau kita sajak ke Bandung, ini ikan ciol, ikan pon, itu memang bagus dari kota Bumi Abu, Kulintang, karena memang tekanan dinamik. Nah, tapi lagu, saya nggak pernah bawa lagu Abu. Saya buat lagu Menggalat dan pesisir, karena saya tahu Abu kan ngerti. Iya. Nah, kan tahu. Artinya itu, mulai dari situ saya konsisten. Ngisi TV dulu lagu Lampung, mulai dengan kita sendiri anggaran sebenarnya pada bulan ada bantuan siapa-siapa. Nusantara menyanyi, Nusantara menari. Kumpul ada orang yang punya uang, Mega Sokat, Albarlum, kumpul. Sekulintang saya bergitar. Nah, remajanya tetap saya nggak pernah tinggalin lagu Lampung. Nah, terus tahun 76, Eko Kesendang menjadi juara pop singer. Ada kedekatan saya sama dia, sama ibunya. Sering mampir dari Bandung, walaupun capek sepotong mampir ke rumah. Karena waktu itu saya kasih job. Hampir semua artis melalui saya. Diana Nasution, semua. Job Destil dipanggil Pertamina melalui saya. Kadang-kadang, udah 150 bang, udah 200, senang. Nah, saya dapat 3 lagu. Mengenai Toho, Pumpung, Enok Sari. Suruh bikin kaset lagi, bulan ada CD. Keluarlah lagu Mengenai Toho, itu populer sekali untuk kecil. Bulan ada lagu lain, Mengenai Toho, Pumpung, kalau apa, itu. Nah, saya tidak pernah berhenti. Waktu The Steel sempat nyanyi di nightclub tahun 73 di Tropicana sama Gus Endarpon sama Gus Benton. Pulang ke Lampung saya bikin lagi band. Jadi bupati saya bikin latih band termasuk Indrain. Nah, di dalam saya sekolah saya masih bikin kaset. Oh iya? Masih bikin kaset 14 yang ditonton. Iya. Oh itu baru ini ya? Baru di saya kira sudah lama sekali. Kita sama dengan DKM. Dapat izin permintaan gubernur ke lembaga saya bikin. Syuting lagu-lagu Lampung semua yang tidak mau. 6 bulan saya akan keluar ke sini, saya sudah beli alat. Saya sudah ukur saya keluar itu ini duluan. Sosialisasi musik jiwa kita. Tidak akan bicara politik, tidak bisa itu sudah. Sudah saya capek. akan bicara musik dan silaturahmi. Dengan tidak meninggalkan tujuan pokok, hablum minallah. Nah, itulah sekarang. Mendengar tadi sepertinya akan tetap konsisten ke depannya. Jadi kita ini jangan membanggakan punya orang. Saya bukan ngecilin, bagus-bagus anak band sini. Lagu ini lagu barat. Tapi coba lihat di Bandung itu ada. Begitu band di Jakarta itu ada. Tapi cari lihat di Bandung lagu. Masa orang ke Lampung nggak ada lagu Lampung? Jadi Kempot dengan lagu dia. Tapi karena masyarakat sudah lebih tumbuh, cepat sekali kayak apa. Kita Lampung coba kalau nggak ada yang berbuat. Seperti lagu Timor itu kan sebenarnya bisa semua lagu Padang. Semua kan. Lagu Padang sampai kita sekarang. Dan kala denai banyanyi. Kita Lampung mana? Saya nggak bisa. Sendirian. Juga saya tuh uang pribadi bukan pesawat saya belum pernah jual hasil kaset. Uang pribadi itu habis untuk itu. Saya nggak pernah mau bagus mau enggak. Nah itulah sampai hari ini. Saya konsisten, saya belum pernah jual kaset. Nah, kalau dunia hari ini kan yang namanya YouTube itu pasti ujungnya adalah reward. Ibaratnya iklan. Kalau kita ngambil iklan nih, cari ada ujungnya reward. Nah, kalau punya Kanjeng ini kan di YouTube itu sudah mungkin sudah jutaan atau apa kali yang nonton lagu-lagu Kanjeng itu dari zaman dulu itu ada. Tidak ada komunikasi apalagi bisnis. Saya lepas saja. Jadi ibaratnya itu memang berkarya ya Jeng ya. Ya saya lihat ini pakai produksi Lampung ini pakai ini nama. Tapi lagu saya. Pernah komunikasi dengan Kanjeng? Enggak ya? Enggak pernah. Bahkan lagu Lampung Tanah Lado itu contoh gambarnya diganti-ganti. Tadi aja contoh. Lagu pesan. Apa perasaan Kanjeng? Enggak ada. Justru karena Lampung belum menjadi maksimal seperti lain. Saya ikhlasin. Dicetak paling sampai muka saya miring gitu.
Yang namanya cetakan palsu. Cetakan. Kalau di asli kan lagu Bulan Separuh. Oh, iya. Lagu Bulan Separuh saya bikin mahal-mahal sampai Cina saya lagu Lampung Tenang. Begitu saya lihat di pasar bawah, yang bener dulu. Lo orang ngomong tapi yang bener dulu. Muka bagus banget. Oh, tidak bener. Ya Pak, saya juga beli dari orang. Pak jauh lagi. Nggak bisa ngomong. Tapi saya senang. Berarti masyarakat bawah akan mendengar itu. Iya. Akan melihat muka miring itu. Nggak soal. Nggak jadi soal Ya ini. maka pertanyaan kawan-kawan, nggak apa-apa tuh. Saya biar saya tak banyak baca. Itu misi saya agar Lampung bisa sama Batak, Iya. sama Sunda. Tapi saya masih sendiri waktu itu. Belum ada yang betul-betul. Iya. Contoh aja, saya baru mencoba melalui satu lembaga, saya nyetak kemarin itu. Saya cetak 300. Mencoba bukan mencari uang, untuk nyebar. Ya kalaupun dapat sedikit adalah untuk kebijakan ke daerah. Nggak jalan, saya lempar. Itu masih 100 lebih tabung. Siapa yang datang? 10. Kamu mau? Dari dulu. Dulu kaset saya ke Sendang tuh turun dari kapal pencegahan, nggak kopel. Nah, kita waktu itu waspada karena mencoba mendatangkan salah seorang mantan bupati dulu. Pak, nunggu wastabak itu cerita ke saya, nunggu dari jam 8 pagi sama pejabat sampai jam 12 bulan keluar. Sekali keluar dia menghina kaset itu. Kaset itu ke Sendang. Tapi dia memang apa kaset itu? Ya ini bukan dijual. Kalau ada bantuan kita mencetak lagi. Berapa waktu itu? Pokoknya murah lah. Apa? Makanya mahal lebih dari pameran. Jangan kan dia mau bantu, dia kecil. Nah inilah susahnya orang Lampung kita. Iya. Berimbang. Iya. Mau jelek mau bagus, kamu maju. Benar itu. itu. Bagus, musiknya bagus. Itu pak. Anak mahal. Masih bagus saya ke Sendang. Masih bagus sama Rama pulang, bosan nasihatin kata sahabat. Sudah luber otak saya nasihatin bapak. Sumbangan dan saya tunggu dilawan. Itu sulitnya kita. Iya, susah untuk maju ya. Apa itu karena orang? Itu perjuangan orang nggak tahu lah. Iya. Apa karena orang Lampung itu terlalu kritis nggak? Bukan itu nggak semua. Nggak semua. Ada yang mau bantu nggak punya uang. Iya. Ada banyak itu, banyak kayak gitu. Nanya nolong ikut. Bang Tano, jangan sekarang bahasa. Nah, ada. Ini kan bahasa Lampung nih. Iya. Nggak salah. Iya, benar. Kita berdiri di Lampung, ya mereka belajar bahasa Lampung. Iya benar. Tahu. Nanti dikasih translate kok. Kita kan begitu ngomong. Nggak jauh nolong ikut. Hanya waktu. Bohong malah. Sama juga bohong. Kenapa dia bohong? Doanya aja kali ya. Ada juga seperti itu. Iya. Semangat. Ada yang punya, ada yang nggak mau ngasih. Anak mahal. Punya ke Amerika banyak pas segini. Sebelum dia dikasih itu nasihat. Panjang. Sama orang lama kasih kamu cari lagu-lagu cara nyusun aja. Oh iya. Terus sodan harga. Padahal karya itu intinya ya. Karya. Nah, Karya saya itu- konsekuen sampai hari ini. Saya pengen lagu kita ini betul-betul nasional. Ini saya sudah nggak tahu apa itu nasional. Tapi orang Inggris kemarin main piano di YouTube lagu Lampung Tanah Ladu. Anak Irian Betul. SMP. Jarana sudah. Berarti sudah mulai dikenal. Iya. Kita nggak tahu satu-satunya. Iya. Tapi upaya kita. Dan lagu ini lagu bagus. Walaupun ini terus lagunya Fat Sabudin. Iya. Bukan lagu andalan. Iya, tapi Nggak soal. terkenal Karena Pak Sabudin ini punya kelebihan dalam kata-katanya dia bisa Sastra mengatur, menyatukan cerita Lampung sampai budaya. Iya. Maka saya pilih. Tapi mohon maaf, saya perbaiki. Iya. Karena waktu itu saya dengar pertama adik saya Mega nyanyi itu. Jarana waktu polos saja. Saya dengerin suratan anak. Begitu suratanya nggak minta kata-katanya. Ini faktor kesulitannya nggak diambil sama Mega, ambil ke atas. Dinamika. Nah jadi begitu lagunya.
Aransemennya ulang ya. Ya lagu itu sama, tergantung yang bawainnya. Iya. Kayak lagu Kusplus kan, kalau dia nyanyi gaya Kusplus enak, tapi tidak satu malam ku sendiri, tiada teman. Tapi kalau Berlin White, satu malam ku sendiri, tiada teman, ku nanti. Hal yang kecil notasi tidak berubah, tapi indah. Iya. Low-nya dapat, Hanya dapat, vibranya terputus, ada yang panjang. Itu menyanyi dan kita seperti bicara, menyampaikan. walaupun lagi cerita pada malam ini, pada malam ini, emang wah. Jadi di situ lah bedanya. Iya. Ternyata Kanjeng ini kocak juga ya. Asli. Asli. Asli ya, kocak juga ya. Humoris. Iya, dan kalau dengar suara Kanjeng nih, tadi kan ada tipis-tipis kedengar itu. Kayak 11-12 dengan Bruri ya, Jeng ya. Bruri itu saya ada kagum sama dia. Karena dia bisa membawakan lagu jadi enak. Dengan cara dengan penjiwaannya. Itu yang saya lihat. Teknisnya ya hampir sama kita pakai. Hanya warna suaranya berbeda. Tidak sama saya dengan Bruri. Nah dulu Bruri itu hampir diciptakan oleh Hari Tasman. Hari Tasman ini pencipta yang punya sikap beli bayar berapa kalau nyanyinya nggak cocok dia mana. Makanya hanya punya Bruri sama punya dia. Carilah penyanyi yang lain, tidak ada. Nah saya juga nggak mau minta sama Hari Tasman. Saya mau Hari Tasman mengaku saya. Jadi ceritanya mulai kenal Hari Tasman, kita nyanyi di karaoke. Saya nggak mau minta. Dia mulai ada kedekatan, kalau semua seniman dekat sama saya. Nyanyilah di karaoke lagu Bulan Sabit yang jatuh di. Dia dengar, gue lihat yang boleh. Dia tahu teknik, tapi dia saya nggak bikin sama Buru dia. Selang 5 hari, Bang, adalah aku berapa 4 bikin 4 dia bikin. Begitu dia dengar suara saya, apa? Gila dia. Walaupun tidak sama dengan Brody, ini lagu dia, menurut dia. Nah itulah lagu di dalam kaset saya pertama, volume album 4 lagu dia. Teramat sangat. Ya kan aku menyesal bagus. Justru dia saking dia bikin bagus, Brody sendiri belum pernah pakai orkestra. Dimaklumi karena namanya sudah cukup besar. Kita pakai orkestra. Kedua, produsernya takut rugi kalau pakai orkestra. Penasaran lah ada Tasmannya. Kok gua nggak mau pakai orkestra? Pakailah orkestra kan ya. Dengan biaya yang luar biasa. Syuting di luar. Boleh dengarlah kaset pertama. Saya bilang kalau orang musisi betul susah mengatakan itu jelek. Musisi bukan Andi Ahmad ya loh. Iya, musisi. Super komik. Pemain. Sebelumnya cerita masalah. Saya nggak pernah minta. Sampai mau meninggal pun dia masih ninggalin lagu, sebentar lagi akan saya expose. Prasangka. Itu sebelum dia meninggal dia saya buatkan jembolin lah karena kedekatan. Nah ini tinggal nunggu waktu Prasangka, mudah-mudahan dalam waktu singkat saya sudah punya kepikiran kalau saya cerita lagu yang terakhir untuk saya, mudah-mudahan itu menjadi satu karena ada teman-teman musisi Jakarta begitu dengan lagu Dandi, orang akan ingat Brody sama lagu ini. Itu belum kita buka. Iya. Bocorannya sudah ada ya? Sudah. Prasangka. Nggak boleh prasangka. Ya, selain prasangka nih, ada nggak yang kedepannya nanti akan lagu khas daerah yang akan? Nah itulah ada lagu yang bisa siapkan ya. Tapi belum sempurna. Saya ada beberapa lagu yang saya mencoba mendekati tangan lada, mendekati yang gayanya itu. Lampung ini gini ya, Lampung ini kalau menurut saya pencipta lagu yang lain harus tahu maunya orang Lampung ini. Kadang-kadang kawan-kawan terlalu berlebihan, bikin pop lagi karena udah gak kedengeran sama orang Megara, apalagi orang terbanggi. Tinggi nyon. Jadi harus ada warna Lampung, minernya harus ada. Lari ke klasik-klasik yang ulang-ulang, AB mesti ada. Dan kata-kata mesti jelas. Saya bukan apa, saya cuma menyarankan adik-adik saya bukan lebih bagus.
Mereka bikin kadang-kadang lagu pesisirnya ada di dalam satu lagu. Ada bahasa Abungnya, ada bahasa Indonesia. Dicampur. Payah bener orang mau dengar itu. Padahal Iya. musik bagus, suara saya kalah sama orang. Iya. Tinggi suara. Minta saran sama saya, tapi saya perbaiki nggak mau jalan. Ini gue bilang bahasa Indonesia, weh. Iya. Kemana? Kemananya? Nggak gedor. Nggak diperbaiki. Kedua, terlalu modern. Kalau kamu bikin Indonesia, kamu bisa bagus banget. Tapi kalau kamu bikin lapo, siapa yang mau dengar musik kamu? Iya. Itu tahu loh. Harus ada karakternya ya. Kalau ketika bicara Ada daerah sesuatu, ada ada karakternya. gini aja lah. Akan laku lah seruit itu kalau ditaruh daripada Iya. daging. Pasti yang laku banyak sekali. Iya. Itu nggak ada di lagu mereka. Kasar sedikit Lampungnya. Iya. minernya Iya. atau Iya. sedikit yang ulang-ulang lah. Iya. Iya. Ya apa nanti sopan, siapa nanti sopan. Ini lagu klasik awal. Diulang-ulang. Begitu. Iya. Tapi ada kata-kata yang mengerti lampung itu nggak ada. Iya, Jadi iya. seolah-olah selalu cuma beberapa orang lah yang bisa lari ke warna Lampung, Pak Sabudi itu. Bukan saya kecil yang lain. Termasuk si Sabu Miru aja lah. Di warna Lampung. Jangan dana triliun itu karena Ulang-ulang ya. sampai pantai laut Jawa, pesisir itu enak. Pak Sabudi itu cara nanti kok. Nah makanya bagus-bagus saya nyanyi juga. Terus terang saya bukan yang memperkenalkan Lampung Sabu Miru aja itu Pak di RCTI berkali-kali itu saya. Pada lagu Saiful. Saya perlu nyanyi. Nah begitu saya ke Jakarta, itu orang TV, ya udah gitu orang lagu juga. Iya. Kalau saya dulu tidak membuat itu, ya mungkin baru belakangnya, karena saya pun baru nyanyi. Nah tapi ciptaannya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Iya. Nah, ini baru berapa orang? Tapi mirisnya ya, Jang, karya-karya kita yang tua-tua ini, ya termasuk Pak Sabudin, termasuk Saiful Anwar, ini ya akhirnya diambil apa cap ya sama yang tidak apa namanya tidak berkepentingan seharusnya. Itu gimana menurut kan? Ya sebetulnya kalau kita mau bicara hak cipta, Itu kenapa sih, Jeng? itu nggak usah di Lagu Lampung jarang dihak cipta kan? sudah masuk. Kalau Kanjeng ada semua. Sudah kalau di KCI Karya Cipta Indonesia. Nah susahnya di Indonesia, nggak usah lagu-lagu kita yang diproduser orang, banyak digandakan. Nah susah memberantasnya. Iya. Karena banyaknya kaset-kaset. CD itu ya sekarang itu zaman ini ya. Itu nggak tuntas sampai sekarang juga. Nah jadi apalagi lagu kita. Iya. Gitu. Saya baru berapa hari bawa pulang kaset saya. Saya ke pasar bawah sebulan. Sudah ada foto miring. Gue kata gue, kalau mau bagus-bagus dikit jual lah. Jual, tapi agak bagusin dikit Mati dulu. yang miring. Udah mata gue kecil tambah hilang. Ngacar. Nah, saya copas dari gambar ke gambar. Saya tahu yang maksud orang kata bumi. Saya tahu. Tapi saya bisa ngomong. Tolong kan jangan makan. Aku balas gitu lagi. Kayak mana lagi? Udah senjata terakhir. Saya melihat positifnya. Iya. Kaset saya sampai pasar bawah. Oh iya, Jan. Bicara seni nggak jauh dengan bicara budaya ya, karena berkaitan. Nah, Seni harus ngomong-ngomong, Jan, kan kalau novel lihat tuh gelar Kanjeng kan banyak banget nih Ya penghargaan. penghargaannya. Yang mana yang dipakai, Jan? Ya kalau orang Jawa, saya pulang ke Solo dari gelar Sunan Solo ada. Ya. Kalau di Lampung, Jan? Karena apa? Kanjeng Pangeran Sampurna Jaya. Oh. Kanjeng Sultan Pangeran Sampurna Jaya sebenarnya ada. Karena itu besar sekali waktu itu pertemuan kita dengan Raja Solo. Acara besar. Kanjeng Pangeran Adipati Malikis Kusumadi. Panjangnya. Malikis itu aja dikasih karena raja terkaya, raja tersakti, raja terlama. Kalau dikasih sama saya sebenarnya banyak jabat lain. Iya, pandangan gaibnya, pandangan ini mereka ke Kanjeng. Nah waktu itu almarhum Satono juga di situ ada, cuma dikasih Raden. Udah ada orang Jawa. Iya, Jadi mereka punya suatu tata cara. Ya? Dia menanya mau ini. Gaib mereka lah. Iya. Dia orang pakai gaib? Iya, sebelum ngasih nama itu seminggu dulu.
penasihatnya menerapkan nama apa gitu. Waktu itu masih Kanjeng Pangeran Adipati, Malikisnya belum. Setelah seminggu baru Malikis ke Sumandi. Ternyata Malikis tuh raja terlama, raja terkaya, raja tersayang. Berarti kan. Alhamdulillah Nah, bisa. kita kasih gula dari Lampung, Sultan 10 layar. Dia ngasih keris, saya ngasih keris. Pertukaran di antara banyak ya selain Bali juga, Bali masih nama yang tertinggi. Tertinggi. Agung Dharmawisesa. Pitalokannya dari Bugis. Banyak sih. Tiap saya datang ada kehormatan, itu biasa. Ada kehormatan. Dan itu karena Kanjeng sosok politik atau karena musisi tadi, Njak? Saya nggak ngerti apa pandangan mereka, tapi mereka yang di Bali pernah beranggapan masyarakat Bali yang di Lampung Tengah itu nyaman, mempunyai tempat sama. Begitu juga masyarakat Jawa yang di Lampung Tengah merasa juga tidak pernah ada hal-halnya. Ya mungkin pandangan salah satu sisi mereka memberikan kehormatan itu. Keluarga mereka tuh nyaman lah. Ya masukan bahwa melihat kinerja dari seorang kanjeng di sana itu membuat masyarakatnya, suku mereka aman, nyaman, tentram. Maka diberilah penghargaan Jeng ya. Sebagai musisi nih Jeng, kan mungkin kan ada regenerasi Jeng ya, karena kita punya keterbatasan juga ya. Kadang-kadang kalau sudah di atas 37 ini lebih banyak istirahatnya, mungkin banyak ini. Nah, menurut Kanjeng, apakah ada kedepannya seperti membuat sebuah apa untuk generasi kita yang menyukai musisi Lampung? Sebetulnya merangkul mereka. Sebetulnya sudah banyak sekali. Contoh kalau kita dilihat di YouTube ya, kita lihat ada penyanyi klasik Daus, ada klasik Bilir. Itu sebetulnya sangat berbakat. Nah, saya pernah kritik. Saran, bukan kritik kepada pemerintah, karena waktu itu pemerintah hanya menggali dan melestarikan. Jadi seolah-olah menghabiskan anggaran. Pemain pop singer juara pertama ini tidak pernah dipromosikan. Padahal untuk membesarkan sesuatu itu biaya promosi. Kayak negara Korea punya barang promosi 30%. Nah, jadi kita harus ada anggaran promosi. Juara pop singer tahun ini kita promosiin. Sekarang ada dari Lampung Tengah masuk final lagu dangdut, siapa namanya, Popo. Nah itu kan kalau nggak didukung nggak bakal menang, karena ada seperti SMS. Nah itu nggak pernah ada. Kalau waktu itu pemerintah menyiapkan dana promosi 30% setelah menggali masalah, maka senimannya akan muncul. Naik ya. Kalau cuma sebatas melestarikan saja atau membuat sebuah kegiatan-kegiatan doang, nggak dibuat pasarnya. Ya, kayak banyak kan pemain-pemain band Lampung sekarang. Contoh Dinata, kenal ya? Dinata yang dari Lampung Tengah itu. Nah itulah artinya kita tahu tapi tidak bisa berbuat. Nah satu hal memang harus ada koordinasi saya ngomong sama Indra. Artinya satu lembaga yang membawahi mereka. Ada yang lagu klasik itu saya minta dibentuk. Kita hanya melihat dari jauh. Susah masa anak-anak. Kita harus memberikan pengalaman yang kira-kira mereka butuh. Kalau nggak bisa, nggak akan tumbuh. Artinya habis. Habis. Harus. Sosok Kanjeng ini kan belum ada yang menggantikan sampai hari ini. Ya kalau pencipta banyak. Yang nyanyi pencipta hanya bisa beberapa orang. Karena rata-rata cover ya, Bang ya. Cover ya. Memang bagus-bagus suaranya, tapi rata-rata yang melejit publis itu ya rata-rata yang cover, bukan ini. Belum ada lah. Makanya saya bilang tadi ini sosok legenda Lampungnya. Iya, sosok legenda. Kalau Iwan Fals itu kan dari generasi ke generasi masih apal aja lagunya. Nah, salah satunya adalah Tanah Lado. Terus Mokane Toho. Terus Eto. Nah, ada satu lagu. Iya. Ada satu lagu Lampung yang dulu jadi ternyata mereka tidak tahu lagu siapa. Karena jadi lagu wajib anak-anak band. Puncak Saindah. Puncak Saindah. Puncak Saindah. Puncak Saindah yang beliau langsung ke Danang. Itu pernah jadi lagu lomba anak-anak band. Nah, jadi saya bilang jangan takut masalah bahasa lagu Lampung. Bikinlah musik yang baik, sehingga orang akan mendengar. Jadi lagu yang bagus kita mau pelajari.
lagu Padang bagus karena musiknya bagus. Iya. Ya, jadi jangan kita takut kepada seolah-olah dikatakan kalau nyanyi lagu Jadul. ketinggalan zaman. Ini karena kadang anak muda. Iya. Nah begitu ada pesta orang Lampung mau nyanyi dia nggak bisa main. Iya. Makanya- Banyak acak-acak Loh, aja. pernah. Banyak yang gitu. Saya ini disaksikan Pak Indra. Saya pernah mau nyanyi, dia musisi senior pakai kacamata. Begitu saya bilang lagu Lampung, hah? Kalau gue bilang lu pindah aja. Lagu ini populer lu nggak tahu pemain organ. Saya bukan untuk saya loh. Di kamu tuh besar di Lampung, makan di Lampung. Iya. Setidak-tidaknya kamu tahu. Coba hebatnya pejabat sekarang. Pak Dandrem datang pengen belajar lagu Lampung bagus suaranya. Pejabat-pejabat. Ini anak band yang harus tahu. Iya. Nggak. Stop saya. Udah lu pindah aja. Pindah bener. Iya, pindah bener. Pindah ke Jawa. Kecewa saya waktu itu. Oh gitu. Kalau dia bukan pemain musik, oke. Iya. Pemain organ. Saking dia nggak mau tahu lagu Lampung, itu kelewatan. Jadi suruh pindah. Pindah Pindah beneran. Wah, Saya sepi ya. pindah. Sepi dia. Pindah bener. Benar-benar ya. Kalau bicara dengan Kanjeng ini saking humorisnya jadi nggak terasa waktu ya, Jeng, ya. Sudah udah melebihi setengah jam malah. Mungkin closing statement Jeng untuk namanya sahabat Cao Ekam, kalau di sini namanya Cao Ekam lovers, pencinta Cao Ekam. Kalau nggak cinta dia orang nggak akan nonton. Dia nggak akan nonton. Iya, memberikan motivasi untuk generasi di sana untuk lebih mempopulerkan budaya Lampung lewat musik-musiknya. Ya, dari tanah kita dan dari kita sebagai tuan rumah. Walaupun kita kayak saya di Padang, saya harus tahu lagu Padang. Di mana Mui, di Jas itu orang. Dan lagu-lagu nggak jelek-jelek amat. Terus sekarang kalau kita mulai agak modern sudah banyak mulai nyanyi alhamdulillah. Kalau dulu nggak rasa jadul udah. Nah itu yang kita sesali. Nah sama penting peran pemerintah. Ya. Selalu mengadakan lomba lagu Lampung, selalu membuat lagu Lampung lomba daerah, ya kan? Jadi akan muncul dari tidak bisa dia lomba lagu Lampung jadi bisa lagu ngeyang, lagi bisa lagu kumpul. Tapi kalau tidak ada kegiatan seperti itu, udah gitu anggaran promosi. Iya. Kita juara satu muncul, ya. Nggak usah banyak-banyak di TV Lampung ya sering. Orang Iya. kenal ada kebanggaan. Iya. Ini kan menggali melestarikan tiap tahun juara musik numpuk. Iya. Ya saya juara 5 tahun sekian. Saya Juara akan saya sekian. gelar. Karena nggak pernah promosi. Iya. Kemana? Ini salah satu kelemahan. Benar. Dan itu banyak seniman dan budayawan kita yang mengeluh soal itu. Iya. Yang ibaratnya Ya, selama ini masih berat sebelah. Pembina olahraga terbaik. Olahraga terbaik. Ini nggak ada. Senimannya mana? Penyanyi Lampung bukan harus saya, siapa saja. Itu akan berturut. Dan saya alhamdulillah belum pernah mendapat gelar budayawan di Lampung. Tapi secara nasional dari presiden saya dapat. Budayawan nasional diserahkan oleh ya Darwaci waktu itu, Menteri Pariwisata. Orang luar malah ngakuin. Iya. Nah itu rata-rata kayak gitu loh. Ya. Yang mengakui selalu orang loh. Kenapa ya? Budaya nasional itu nggak gampang. Dia lihat kita lagi SD bikin apa, SMP bikin apa. Oh pernah main film nasional, pernah punya lagu, punya karya, itu baru budaya nasional. Kalau sini pengamat nasional pun sudah jadi budayawan, masih bahasa Indra, buat terjemahin sama orang. Emang ada. Buat bicara lo, budayawan. Baru mengamati udah jadi budayawan ya. Bukan laku, pasti laku dong. Iya. Ada karyanya kan? Ada karyanya. Iya. Ya ini kita sekedar menyentil agar semua yang berbuat untuk Lampung kasih penghargaan. Iya. Apa susahnya sih? Iya, itulah. Sertifikat itu teken. Iya. Kan cuma kertas ya. Yang kan nggak mahal ya. Orang mau bilang, Kertasnya banyak. tunjukin sertifikat lu tanda tangan. Iya. Gua waktu jadi juara 1. Oh. Iya. Iya. Tanda tangannya itu yang nggak ini kan sebagai harga nilai dari eksistensi karya gitu ya. Iya, itu kebanggaan sebenarnya bagi seniman dan Seniman itu kan ada pengakuan. Iya, eksistensi tadi ya. Iya, paham. Bayangin aja kalau dia menyanyi, kadang-kadang jam 4 sore sudah pupuk. Atau jam 9. Cuma ngadepin
Mengharapkan tepuk tangan. Itu sepatu baca. Kok gak kelepuk. Patrol. Iya dulu kan. Zaman itu. Gulung. Coba tahu tentang gulumik ya. Coba. Itu Ada cerita gue. ada. Jadi ceritanya saya modal profesional Lampung. Masuk Kostrad. Kostrad band penampung artis besar di Jakarta. Karena punya Kostrad, punya acara malam kumis khusus. Acara besar. Masuk saya saudara in mindernya ada. Kawan lalu goh molon. Jadi saya menyanyi itu dijemput jam 3 sore sama Toyota tapi yang pickup. Yang di belakang. Jam 10. Nyanyi jam 10. Malam. Tinggal berapa jenderal lagi, Pak Harto sudah pulang, Kostrad. Tinggal beberapa penyanyi terakhir. Andi, kata bos, siapa kok? Dua studio. Ya udah itu, Kak jam 10. Panas. Wow. Pengorbanan Pengorbanan ya. Bulan ada wireless, bulan ada wireless. Kabel yang panjang itu kan. Pasti bisa jalan nyanyi sekarang. Lonely table just for one. Wah, lumayan lah, kalau bisa terima tuh. Nggak jelek kan. Tapi saking gugup kabel gulung. Sok berani. Main kabel tangannya. Gulung kabel, tapi selesai. The way it used to be. Kabel terbawa. Wah, itu. Jadi begitulah perjuangan. Obat gugup itu kayaknya ya tadi. Ya gugup tem. Oke, Kanjeng, terima kasih atas cerita-ceritanya. Sebuah inspirasi untuk kami generasi ke bawah Kanjeng. Semoga terus mengikuti jejak Kanjeng yang ada juga pengorbanannya ternyata. Nggak langsung ketemu artis nasional. Nggak ada perjuangan. Manggung sama ada jejak kan itu. Ada jejaknya juga gulung nih. Nah, di pick-up di belakang itu ternyata ada juga jejak prosesnya itu. Jadi nggak kalau boleh seniman nggak punya proses tidak matang. Iya benar. Tidak matang. Iya, sekali lagi terima kasih Kanjeng sudah berkenan hadir di studio Cawo Ekam. Ya. Sebuah kebanggaan bagi Cawo Ekam bisa menghadirkan sosok fenomenal di Lampung. Amin. Kanjeng Andi Ahmad, Legend. legendnya Lampung, musisi Lampung. Ya, semoga tetap sehat Kanjeng. Amin. Itu dulu, karena kalau sukses kayaknya sudah. mau bilang sukses bingung ya kan? Iya kan? Keren sudah, bingung. Jadi sehat itu aja sehat. Tetap bahagia. Amin. Dan semoga apapun yang Kanjeng lakukan untuk kedepannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga satu hal yang luar biasa. Perbuatan yang tanpa disadari ini mengangkat budayawan. Sebab budaya itu harus punya lingkungan, harus punya makna. Iya. Nah, jadi tidak sia-sia apa yang buat. Amin. Ini membahagiakan dia. Iya. Mudah-mudahan tambah maju dan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kanjeng. Ya, mungkin itu saja obrolan santai kita bersama Kanjeng Andi Ahmad. Saya Novelia Yulisin Sanggem, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.